Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Bisnis Internasional di pertemuan ketiga. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi mengenai pemahaman tentang hukum, teknologi, dan politik internasional. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Asas-asas yang berlaku dalam hukum internasional adalah: satu, asas teritorial; dua, asas kebangsaan; tiga, asas kepentingan umum. Timbulnya pasar internasional. Satu, jenuhnya pasar dalam negeri. Kejenuhan ini disebabkan karena data penjualan sudah mencapai titik maksimal untuk pasar dalam negeri, sehingga perusahaan berusaha mengambil manfaat dari kesempatan yang terbuka untuk melakukan pertumbuhan dan ekspansi. Dua, adanya hubungan diplomatik. Aspek politik menyebabkan timbulnya hubungan diplomatik sehingga mendorong terjadinya pemasaran internasional. Tiga, perkembangan ekonomi. Dalam perkembangannya, ekonomi dipengaruhi oleh hubungan yang simultan antara pendapatan negara yang ditimbulkan oleh ekspor dan impor. Jika ekspor impor naik, maka pendapatan akan mengalami surplus, dan sebaliknya jika ekspor impor turun, maka pendapatan negara akan turun juga. Tiga tipe sistem hukum dunia. Satu, common law, sistem hukum adat. Common law didasarkan pada tradisi, preseden, dan kebiasaan. Tradisi merujuk pada sejarah lokal negara. Preseden berarti meniru keputusan pengadilan atas suatu kasus yang terjadi pada masa lalu. Dan kebiasaan yaitu menggunakan hukum yang biasa diaplikasikan pada situasi yang spesifik. Setiap kemunculan presiden baru, hukum dapat diubah, dijelaskan, atau diamandemen untuk menyesuaikan dengan situasi yang baru. Dua, civil law, sistem hukum sipil negara perdata. Sistem ini didasarkan pada seperangkat detail hukum yang diatur dalam kode-kode. Hakim dalam civil law memiliki fleksibilitas yang lebih sedikit dibandingkan dengan hakim dalam sistem common law. Hakim dalam sistem civil law hanya memiliki kekuasaan untuk mengaplikasikan hukum. Tiga, theocratic law, sistem hukum teokratis, merupakan hukum yang berdasarkan ajaran religius. Hukum Islam merupakan hukum teokratis
yang paling luas dipraktikkan di dunia modern. Teknologi. Teknologi adalah manifestasi dari imajinasi manusia tentang sebuah dunia yang lebih baik. Melalui teknologi, manusia membangun masa depan, kebudayaan, dan kehidupan mereka. Fondasi lingkungan teknologi suatu negara adalah bisnis sumber dayanya. Ketersediaan atau ketidaktersediaan sumber daya mempengaruhi produk-produk mana dibuat di negara tertentu. Sarana lain mengubah lingkungan teknologi suatu negara adalah alih teknologi, yaitu pemindahan teknologi dari suatu negara ke negara lain. Dari satu negara ke negara lain. Nah, kita lihat di sini dampak teknologi dalam bisnis internasional. Dampak positif A, munculnya model bisnis baru yang biasa disebut dengan e-bisnis dan e-commerce. B, banyaknya minat dari berbagai perusahaan untuk memperluas cakupan bisnisnya di dunia maya. C, adanya kemudahan dalam memulai sebuah bisnis dengan munculnya forum-forum jual beli dan media pertemanan karena promosi menjadi lebih murah dan jaringan marketing lebih luas, bahkan sampai luar negeri. Dampak negatif dengan berlakunya sistem uang online, ATM, kartu kredit, dan lain-lain, memunculkan modus baru dalam pembobolan rekening nasabah bank. B. Teknologi internet selalu didukung dengan listrik. Jika sewaktu-waktu listrik padam, memungkinkan terjadinya mistransaksi yang berpotensi merugikan penjual maupun pembeli. C. Dari segi keamanan, data sangat rentan sekali terhadap tindakan peretasan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kekuatan politik internasional. Satu, komunisme. Komunisme yang dicetuskan oleh Karl Marx. Komunisme adalah suatu sistem di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan ekonomi. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis, mulai dari yang kecil hingga dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis tersebut belum pernah sampai ke tahap yang maju, sehingga banyak negara yang menggunakan sistem komunisme tersebut. Dua, kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh pada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Tiga, sosialisme adalah sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Negara-negara berkembang pada umumnya melaksanakan sosialisme pada tingkat-tingkat tertentu.
Bisnis internasional lebih kompleks dibandingkan dengan bisnis domestik karena perbedaan karakteristik antar negara di antaranya. Satu, sistem politik, dua, sistem ekonomi, tiga, sistem hukum. Di sini ilustrasi dimensi lingkungan eksternal. Kita lihat di sini ada lingkungan hukum politik, lingkungan perekonomian, lingkungan teknologi, organisasi bisnis, lingkungan sosial budaya, organisasi bisnis, tantangan dan peluang yang muncul. Sourcing, viral marketing, manajemen proses bisnis. Ini adalah ilustrasi dimensi lingkungan eksternal. Pengertian lingkungan politik. Elemen lingkungan politik yang relevan adalah peranan pemerintah dalam perekonomian, ideologi ekonomi dan politik, hubungan internasional, dan hubungan antara pemerintah dan bisnis pada umumnya. Para ahli politik biasanya melihat pada variabel lainnya karena mereka berminat terhadap perilaku politik dan organisasi menurut pengertian harfiahnya. Bukannya bagaimana kaitan semua faktor itu dengan kegiatan bisnis. Lingkungan politik telah diakui sebagai faktor penting dalam banyak keputusan bisnis internasional. Studi menunjukkan bahwa nasionalisme dan perundangan dengan pemerintah dianggap sebagai masalah pokok bagi manajemen internasional. Selanjutnya, Hendrik dan Struggle memperkirakan bahwa lebih dari 60% perusahaan Amerika Serikat yang melakukan bisnis di luar negeri mengalami kerugian akibat politik dalam periode 1975 sampai 1980. Permasalahan politik merupakan permasalahan yang sangat penting bagi perusahaan internasional. Bahkan banyak sekali perusahaan yang melakukan analisis politik sebelum menanamkan modalnya. Kehadiran perusahaan multinasional juga sering dicurigai mendominasi perekonomian suatu negara. Dengan demikian, perusahaan asing dalam kegiatan internasionalnya tidak bisa mengabaikan begitu saja aspek-aspek politik dalam negeri suatu negara. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar, untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.